Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita khusus kali ini tentang struktur yang ada di dalam basmalah. Ini akan menyangkut dua hal. Yang pertama adalah struktur jar majrur dan struktur idhofah. Mudah-mudahan dengan memahami struktur ini kita lebih bisa memaknai ayat Bismillahirrahmanirrahim dan juga ayat-ayat yang lain nanti dengan lebih tepat dan lebih mendalam. Kita akan bicara pertama tentang harfu jar, huruf jar atau preposisi. Ya, yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf bi, ya, bi. Ini kalau berdiri sendiri, kalau ini sudah kalau sudah disambungkan dengan huruf berikutnya. Ya, contoh dalam frasa ya bismi, bi ismi kemudian menjadi bismi. Nah, ini adalah struktur yang terdiri dari huruf jar dan isim atau kata benda. Huruf jar itu terletak sebelum kata benda. Ya. Sedangkan kata benda atau isim yang terhubung dengan huruf jar tersebut disebut majrur. Salah satu tanda dari isim yang disebut majrur tadi adalah berharokat kasrah. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ya. Nah ini bi sambung dengan ismu, ini nama, ini tadi dengan, ini nama, jadi bismi. Kita lihat ini kaidahnya, ya. Jadi bi ini huruf jar, ismi ini disebut majrur. Tandanya dia majrur adalah harokatnya kasrah. Ya. Karena majrur nanti punya beberapa bentuk tanda. Ini salah satunya, ya, tanda dia majrur adalah berharokat kasrah. Huruf jar pada dasarnya tidak punya arti kecuali setelah dihubungkan dengan kata lain. Jadi kalau tadi saya terjemahkan bismillah, bi itu dengan, ini hanya dalam kasus ayat atau kalimat bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, bismillah dengan nama Allah. Jadi bi kita terjemahkan dengan. Tapi di dalam kata atau kalimat yang lain atau frasanya lain, biyadillah. Contoh, itu terjemahnya adalah di tangan Allah, bukan dengan tangan Allah. Dan al-imanu billah. Ya, bahasa Indonesianya iman kepada Allah. Itulah sebabnya saya katakan bahwa huruf jar pada dasarnya tidak punya arti kecuali setelah dihubungkan dengan kata lain. Dan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan yang berlaku di dalam bahasa sasaran ketika kita menerjemahkan. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Oke. Berikutnya kita bicara mengenai struktur idhofah. Idhofah adalah gabungan dua kata yang bermakna tanpa memiliki subjek dan predikat. Ya. Jadi tidak ada tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Struktur idhofah terdiri dari dua unsur. Unsur utama yang diterangkan, ini istilahnya mudhof, dan unsur yang menerangkan disebut mudhof ilaih. Intinya supaya kita pahami nih, bahwa ada unsur yang diterangkan, ada unsur yang menerangkan. Soal istilah mudhof ilaih ini kalau menyulitkan, ya nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting ada unsur yang diterangkan dan unsur yang menerangkan. Contohnya ismullah. Ya. Ismullah, ismu di sini adalah yang diterangkan, maka dia dalam bahasa Arab disebut mudhof. Ini yang diterangkan. Sementara Allah itu yang menerangkan, mudhof ilaih. Jadi ism, nama,
Pertanyaannya nama siapa? Maka keterangannya Allah. Maka jadi nama Allah. Jadi ini diterangkan, sementara yang Allah ini adalah yang menerangkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Unsur utama yang diterangkan atau mudhaf tidak dibenarkan memakai alif lam atau berharokat tanwin. Tanwin itu yang bunyi an, in, un. Ya. Tandanya atau sering disebut fathatani, dhammatani, kasrotani. Nah, an, in, un. Unsur yang menerangkan atau mudhaf ilaih berposisi majrur. Seperti tadi sudah dikatakan. Yang salah satu tandanya adalah berharokat kasrah. Kita lihat contohnya. Ya. Asalnya ismun atau al-ismu. Setelah menjadi struktur idhofah menjadi ismullahi. Ya, unsur utama mudhaf tidak dibenarkan memakai alif lam. Alif lamnya dihilangkan. Juga tidak berharokat tanwin. Nah ini munnya ini dihilangkan unnya. Tinggal menjadi ismu. Unsur yang menerangkan mudhaf ilaihnya berposisi majrur dengan tandanya berharokat kasrah. Ya. Jadi tolong diperhatikan ini tanwin hilang, alif lamnya juga hilang. Jadi ismullah. Ini contoh lain dari frasa idhofah ya. Rasulullah, kitabullah, rabbun nas, khairun nas, syarri hasidin. Nah, coba lihat selalu di sini tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwin, ya semua. Dan yang mudhaf ilaihnya selalu berharokat kasrah. Allahi, Allahi, an-nasi, an-nasi. Termasuk sini syarri hasidin. Kalau ini syarri menggabungkan syarru karena sebelum ini ada huruf jar min syarri hasidin. Tapi yang struktur idhofahnya adalah ini syarri hasidin. Ya. Sekarang tugas ya mengubah dua isim ini menjadi frasa idhofah. Jadi al-asma'u kemudian Allah dijadikan frasa idhofah. Berarti apa yang dihilangkan di sini? Alif lam. Ya, menjadi asma'ullah. Ini contoh. As-salatu al-maghribu. Arkanun al-islamu. Al-yaumu al-qiyamatu. Ayatun al-Qur'anu. Ummatun Muhammadun. Diubah menjadi frasa idhofah dengan mengikuti kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Saya ulangi, yaitu alif lamnya dihilangkan, tanwinnya dihilangkan, kemudian yang kata yang kedua selalu berharokat kasrah. Nah, ini tugas yang pertama yang diharapkan untuk dilaporkan oleh para peserta. Tugas yang kedua, di dalam surat Al-Falaq ini ada beberapa frasa idhofah. Maka perintahnya temukan 5 frasa idhofah di dalam surat Al-Falaq, lalu tulislah dan coba pahami maknanya. Ya, karena ini belum kita pelajari, maka maknanya bisa dilihat di Quran terjemah. Ya, boleh di sini. Ya, 5 frasa idhofah di dalam surat Al-Falaq. Sembari kita belajar makna dari surat ini. Ya. Kita pelajari makna surat ini tentu dengan melihat Al-Quran terjemah. Ya, insya Allah dengan demikian kita jadi paham apa yang kita baca dalam salat kita. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas soal struktur. Mudah-mudahan ini tidak menyulitkan Anda semua. Dan kita masih punya lanjutan pembahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim, khusus untuk mengembangkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.